Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuri Enggarnisa dengan NIM 050 dari PTI TKJ 2021. Pada kali ini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan terkait manajemen LAN dan VLAN. Pengertian dari LAN. LAN adalah suatu jaringan komputer yang cakupan wilayahnya hanya mencakup wilayah lokal saja atau terbatas. Lalu selanjutnya ada karakteristik dari LAN. Yang pertama yaitu LAN berada dalam ruang lingkup geografi yang lebih kecil seperti area kantor, kampus, kafe, sekolah, dan rumah. LAN memiliki kecepatan perpindahan data yang tinggi. Lalu yang ketiga, LAN bisa berfungsi dengan baik tanpa membutuhkan jalur telekomunikasi dan tidak membutuhkan akses internet. Selanjutnya yaitu yang kedua, pengertian dari VLAN. VLAN adalah suatu model jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik seperti LAN. Hal ini mengakibatkan suatu network dapat dikonfigurasi secara virtual tanpa harus menuruti lokasi fisik. Lalu di sini terdapat perbedaan LAN dan VLAN. Yang pertama yaitu dari LAN, bentuk jaringan dengan model LAN sangat bergantung pada letak atau fisik dari workstation. Lalu untuk yang kedua, kelebihan dari model jaringan VLAN adalah bahwa tiap-tiap workstation atau user yang tergabung dalam satu VLAN dapat tetap saling terhubung walaupun terpisah secara fisik. Selanjutnya yaitu simulasi manajemen LAN dan VLAN dengan GNS3. Baik, di sini saya akan mensimulasikan mengenai LAN segmentation dan VLAN segmentation. Nah, di sini saya sudah membuat skema jaringannya. Dengan di sini terlihat ada PC dummy, lalu VNAND 1 dan VNAND 2 dengan HRD 1 dan HRD 2. Nah, untuk langkah awal yaitu kita akan men-setting PC dummy terlebih dahulu. Jadi kita awal akan men-setting PC dummy, kita setting di PC dummy, kita buka di PC dummy. Setelah itu kita ke Winbox, lalu kita konekkan. Nah, jika sudah, yang pertama kita lakukan yaitu kita setting untuk membuat bridge-nya terlebih dahulu. Di sini kita klik bridge untuk membuat bridge. Nah, di sini saya sudah menambahkan bridge-nya dengan memasukkan BR Finance untuk ke Finance, lalu bridge BRHRD, lalu selanjutnya kita akan menambahkan anggotanya dari BR Finance dan BRID. Kita ke port. Nah, di sini saya telah memasukkan anggotanya yang berada pada router pusat ya ini. Jadi saya sudah menambahkan Ether 1, Ether 2, Ether 3 dan Ether 4, di mana Ether 1 dan Ether 3 ke arah Finance, lalu untuk Ether 2 dan Ether 4 ke arah HRD. Nah, setelah itu di sini kita bridge-kan, yaitu tujuannya untuk menyambungkan ke switch atau ke ruang 1 dan switch ruang 2, yaitu Finance dan HRD pada masing-masing ruangan, yaitu ruang 1 dan ruang 2. Lalu setelah itu, sebelum kita men-setting DHCP servernya, kita setting gateway-nya terlebih dahulu, yaitu dengan cara kita ke IP address terlebih dahulu. Address-nya kita bridge-kan, kita ke IP lalu ke address. Lalu di sini saya sudah memasukkan dengan 192.168.1.18/24 yang mengarah ke BR Finance. Lalu klik apply lalu OK. Lalu selanjutnya di sini saya sudah juga menambahkan IP-nya dengan bridge HRD. Nah, jika sudah men-setting menambahkan semua IP-nya, kita akan membuat IP-nya di DHCP server yang nantinya kita akan menyewakan. Jadi setelah ini kita akan ke DHCP server untuk men-setting IP-nya yang akan disewakan. Jadi kita ke DHCP server. Nah, di sini sudah terlihat saya telah men-setup. Caranya yaitu kita DHCP setup, lalu kita tambahkan dengan interface BR Finance dan BRHRD, lalu di sini saya sewakan 3 hari. Nah, di sini saya sudah menyewakan IP-nya dengan DHCP server. Nah, jika sudah, artinya kita sudah selesai untuk men-setting pada bagian router pusat, yaitu sudah membuat, tadi kita sudah membuat bridge, lalu mengatur IP address, dan ini yang terakhir kita sudah menambahkan DHCP servernya. Nah, setelah itu selanjutnya
Selanjutnya kita akan men-setting pada switch ruang 1. Nah, untuk men-setting pada ruang 1 kita menggunakan PC Finance. Jadi untuk men-setting ruang 1 kita ke PC Finance 1. Nah, kita ke Finance 1, lalu kita klik Winbox, lalu kita konekkan. Nah, sama seperti tadi, yaitu caranya kita ke bridge terlebih dahulu, kita setting bridge-nya, ke bridge. Nah, di sini saya sudah menambahkan bridge-nya dengan BR Finance dan BR HRD. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan anggotanya, yaitu di mana kita klik port. Nah, di sini, di port ini kita memasukkan anggotanya, yaitu pada Ether 1 dan Ether 3 itu menggunakan dengan bridge Finance. Untuk Ether 2 dan Ether 4 menggunakan bridge HRD. Nah, jika sudah seperti ini, artinya kita sudah berhasil atau sudah selesai untuk men-setting switch pada ruang 1. Nah, jika sudah men-setting pada ruang 1, selanjutnya kita akan setting juga pada switch ruang 2. Nah, di sini kita beralih ke, kita menggunakan untuk setting ruang 2, kita menggunakan Finance 2. Nah, di sini saya sudah membuka Finance 2. Di sini kita sama ke Winbox, lalu konekkan. Nah, caranya sama ya. Kita akan nge-bridge-kan terlebih dahulu. Kita bridge. Di bridge ini, di sini saya sudah sama menambahkan dengan BR Finance dan BR HRD, lalu dengan menambahkan anggotanya yaitu pada Ether 1 dan Ether 3 itu tersambung ke BR Finance, lalu untuk Ether 2 dan Ether 4 itu ke HRD. Nah, jika sudah men-setting pada ruang 2, selanjutnya kita coba cek ya. Apakah setiap PC pada ruangannya sudah mendapatkan IP yang kita setting pada awal tadi dengan setting DHCP server tadi. Yaitu kita cek caranya, yaitu kita cek lebih dahulu pada ruang 1, kita ke Finance 1. Kita cek di sini, kita ke command prompt, lalu di sini ketikkan ipconfig. Nah, sudah terlihat di sini mendapatkan IP 192.168.1.10. Nah, 1.10 sudah benar sesuai dengan settingan tadi segmennya. Nah, selanjutnya kita juga coba cek di HRD 1 apakah sudah tersambung mendapatkan IP atau belum. Kita juga cek di HRD 1, kita ke command prompt. Sini kita ketikkan sama ipconfig. Ini pada HRD 1 ya, kita coba cek. Nah, pada HRD 1 juga sudah mendapatkan segmen dengan 2.10 benar, yaitu jika sudah benar, jika 2 itu HRD, namun untuk Finance mendapatkan 1. Itu benar. Selanjutnya kita juga cek pada ruangan 2. Kita juga cek pada ruangan 2, yaitu kita cek pada Finance 2 karena berada pada ruangan 2. Sini kita ke command prompt, ke Finance 2 sama, kita ketikkan ipconfig. Nah, sudah sesuai ya dengan mendapatkan IP 1.9 sesuai dengan segmennya. Selanjutnya kita juga cek pada ruangan 2 HRD 2. Sebentar. Kita ke command prompt, kita ketikkan ipconfig. Nah, pada HRD 2 juga sudah benar mendapatkan 192.168.2.9. Nah, ini sudah benar ya mendapatkan IP 2.9. Sudah sesuai dengan segmennya. Selanjutnya kita akan melanjutkan simulasi VLAN. Selanjutnya di sini saya akan mensimulasikan terkait VLAN-nya, yaitu di sini saya sudah merubah atau memodifikasinya yang awalnya tadi pada LAN
itu menggunakan 2 kabel. Nah, namun pada VLAN di sini dengan menggunakan 1 kabel yang terhubung antara ruang pusat ke ruang 1 dihubungkan menggunakan 1 kabel. Nah, untuk langkah awal VLAN di sini kita akan setting terlebih dahulu di router pusat ini. Jadi kita akan menggunakan PC dummy untuk men-settingnya. Kita buka PC dummy. Nah, sudah di PC dummy. Di PC dummy ini kita ke Winbox. Nah, kita konekkan. Nah, pada PC dummy ini pertama di sini yang kita lakukan yaitu membuat interface virtual di atas terang pada Ether 1. Jadi langkah pertama kita ke interface. Nah, di sini saya sudah menambahkan interface dengan VLAN 100 dengan VLAN ID 100. Nah, di sini juga saya pada Ether 1 juga telah mendapatkan VLAN 200 HRD1. Lalu pada Ether 2, nah kita membuat VLAN ke arah ruang 2 melalui Ether 2. Jadi di sini saya juga menambahkan VLAN 100 VNAND 2 dengan VLAN 100 HRD2. Nah, di sini pada Ether 2 saya sudah membuat VLAN-nya juga di sini melalui Ether 2. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita juga sama akan membuat bridge sama seperti pada simulasi yang sebelumnya, yaitu pada LAN tadi kita juga membuat bridge. Pada simulasi sekarang kita juga menggunakan bridge, di mana bridge itu akan menghubungkan dengan PC di bawah switch. Jadi kita ke bridge. Nah, kita ke bridge terlebih dahulu. Nah, di sini saya telah menambahkan bridge dengan bridge finance dan bridge HRD. Di sini cara menambahkannya ini kita tulis BR finance, bridge finance dan bridge HRD. Di sini saya sudah menambahkan bridge-nya dan setelah itu saya juga akan menambahkan anggotanya dengan clipboard. Di sini saya sudah menambahkan anggotanya. Untuk anggotanya yaitu pada BR Finance, pada Bridge Finance itu anggotanya ada VLAN 100 Finance 1 dan VLAN 100 Finance 2. Lalu sedangkan Bridge HRD di situ anggotanya ada VLAN 200 HRD 1 dan VLAN 200 HRD 2. Nah, jika sudah kita mengatur bridge, itu artinya kita sudah menghubungkan VLAN antara VLAN Finance pada ruang 1 dengan ruang 2 dan juga pada HRD 1 dan HRD 2. Nah, selanjutnya setelah ini kita akan buat gateway-nya untuk router pusat. Caranya yaitu kita ke IP, lalu kita ke address. Nah, di sini saya sudah menambahkan IP dari gateway yang kita taruh di bridge-nya. Di sini saya menambahkan 192.168.1.254/24 dengan interface bridge finance. Lalu untuk bridge HRD saya menambahkan 192.168.2.254/24. Nah, selanjutnya setelah sudah menambahkan IP address yang kita taruh di bridge-nya, kita akan membuat DHCP servernya di atas bridge-nya ini. Jadi selanjutnya kita akan ke DHCP server, Nah, di sini saya sudah menyeting DHCP setup-nya di sini dengan interface ke arah bridge finance dan bridge HRD, lalu saya sewakan dengan waktu 3 hari atau 3D. Nah, pada settingan DHCP server ini saya menyeting berbeda dengan settingan DHCP server pada LAN yang sebelumnya, yaitu menggunakan dengan jangkauan 1-10. Nah, di sini saya menggunakan buat sampai 1-20 untuk sewa IP-nya. Nah, jika sudah, artinya kita sudah menyeting pada router pusat, yang artinya kita selanjutnya akan setting pada ruang 1 atau pada switch ruang 1 dengan menggunakan PC Finance.
Jadi kita akan setting pada switch ruang 1 menggunakan PC Finance 1. Nah, kita sudah di Finance 1. Di sini kita ke Winbox. Lalu kita konekkan. Nah, setelah ini kita sama caranya, kita ke interface terlebih dahulu. Nah, di sini juga sama, kita buat VLAN-nya juga yang berfungsi untuk menyambungkan dengan router pusat, atau pada Finance 1 ini menangkap VLAN dari router pusat di Ether 1 ini. Sudah saya tambahkan dengan VLAN 100 Finance 1 dan VLAN 200 HRD 1. Setelah itu kita akan nge-bridge-kan antara VLAN dengan interface PC tersebut. Jadi kita ke bridge. Nah, kita ke bridge terlebih dahulu. Nah, di sini sama. Di sini saya sudah membridge-kan dengan bridge Finance dan bridge HRD. Di sini saya sudah menambahkan bridge Finance dan bridge HRD. Nah, jangan lupa sama caranya, yaitu kita juga perlu menambahkan anggotanya. Kita ke port. Nah, di sini saya sudah masukkan interface VLAN 100 Finance 1 dengan bridge Finance dan Ether 3 juga dengan bridge Finance. Lalu untuk VLAN 200 HRD 1 dengan Ether 4 itu menggunakan bridge HRD. Nah, jika sudah kita menyeting bridge-nya atau menambahkan bridge-nya, artinya kita sudah men-setting switch pada ruang 1 ini ya. Jadi sudah kita men-setting pada ruang 1. Setelah itu ganti kita akan setting pada switch ruang 2 dengan menggunakan sama. Jika ruang 1 Finance 1, jika ruang 2 kita menggunakan Finance 2. Kita ke Finance 2. Nah, dari Finance 2 kita sama ke Winbox lalu connect. Nah, pada di sini sama caranya pada switch pada ruang 1 tadi, kita buat interface terlebih dahulu. Nah, di sini saya telah menambahkan interface di Ether 1 dengan VLAN 100 Finance 2 dan VLAN 200 HRD 2. Nah, kita buat interface ini fungsinya itu untuk menangkap VLAN yang dari router pusat tadi. Sama, kita menangkap VLAN dari router pusat tadi. Nah, jadi ketika sudah ditambahkan interface-nya, selanjutnya kita akan membuat bridge sama. Kita ke bridge. Nah, di sini saya juga telah menambahkan atau membuat bridge Finance dan bridge HRD. Lalu di sini saya juga sudah menambahkan anggotanya, tidak lupa. Di sini saya memasukkan anggotanya sama. Di sini VLAN 100 Finance 2 menggunakan bridge Finance dengan Ether 3 menggunakan bridge Finance. Untuk VLAN 200 HRD 2 menggunakan bridge HRD, Ether 4 juga menggunakan bridge HRD. Nah, selanjutnya setelah sudah men-setting pada switch ruang 2, kita selanjutnya akan ngetes atau mencoba cek IP yang didapatkan oleh masing-masing PC pada masing-masing ruang 1 dan switch ruang 2. Jadi setelah ini kita coba cek IP-nya ya. Jadi yang pertama kita mulai dari ruang 1 terlebih dahulu ya. Kita ke Finance 1. Sebentar. Kita ke Finance 1, kita coba dari switch ruang 1, kita ke Finance 1, kita ketikkan IP config. Nah, pada Finance 1 mendapatkan 1.20, sudah benar ya segmennya dengan 192.168.1.20, sudah benar ya dengan 1.20 jika Finance 1 menggunakan segmen 1. Selanjutnya kita masih pada ruang switch ruang 1, kita ke HRD 1, kita coba pingkan sama, kita coba cek IP root-nya, maksud saya IP root, maksud saya IP config. Kita coba IP config-nya apakah mendapatkan IP-nya sudah. Nah, pada switch ruang 1 HRD 1 mendapatkan 2.20, yang artinya benar ya dengan mendapatkan 2.20 jika tadi mendapatkan
1.20, namun jika HRD itu segmennya menjadi 2, jadi mendapatkan 2.20. Selanjutnya kita juga cek IP pada ruang 2 atau switch ruang 2. Kita ke Finance 2. Kita coba cek juga di sini ke command prompt. Kita ketikkan di sini ipconfig. Nah, pada Finance 2 sudah benar dengan mendapatkan segmen 1.19. Benar ya, dengan 192.168.1.19 segmennya sudah benar, yaitu .1.19. Sudah mendapatkan IP dengan segmen yang benar. Lalu kita juga akan coba cek IP pada RD2. Ini harusnya mendapatkan segmen dengan 2 ya. Kita coba ipconfig pada RD2. Nah, pada RD2 juga sudah benar ya dengan mendapatkan 2.19 sesuai dengan segmennya. Benar, sudah benar dengan IP 192.168.2.19 sesuai dengan segmennya. Cukup sekian presentasi beserta simulasi terkait LAN dan VLAN. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.